Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Selasa 26 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini kembali menggunakan judul dan tema di dalam ungkapan Jawa, curiga manjing warongko, warongko manjing curiga. Ungkapan Jawa ini pernah digunakan juga sebagai tema perenungan Sabda kurang lebih 5 bulan yang lalu. Curiga berarti senjata, bisa berbentuk tombak, panah, keris, dan sebagainya. Selalu manjing, selalu berada di dalam. Warongko adalah sarung dari pusaka. Dengan demikian curiga manjing warongko dapat diartikan bahwa keris atau tombak atau panah atau benda pusaka apapun selalu berada di dalam sarungnya. Demikian juga sebaliknya, warongko manjing curiga. Anggota keluarga Allah, sebilah keris yang indah akan menjadi senjata misteri yang tidak kelihatan jika senjata tersebut bisa digunakan untuk membunuh saat berkelahi. Tetapi karena adanya warongko, maka keris itu menjadi tidak menakutkan, bahkan ada nilai keindahan, nilai estetika tersendiri. Coba bayangkan saja jika suatu senjata yang dipakai tanpa adanya pengaman, maka bisa saja membuat malapetaka bagi empunya. Pengertian warongko atau sarung senjata mempunyai makna wadah atau tempat untuk menyimpan kembali senjata. Dan warongko tanpa adanya curiga, maka hanyalah benda yang tidak mempunyai fungsi apa-apa. Anggota keluarga Allah, keselarasan hubungan antara curiga dan warongko
ini bisa jadi merupakan peribahasa yang menggambarkan hubungan ideal. Peribahasa ini ditujukan kepada para pemimpin yang berkuasa dengan rakyatnya yang dipimpin. Antara yang memimpin dengan yang dipimpin harus dapat melaksanakan peran masing-masing dan juga harus mampu membangun kerjasama yang baik. Andaikan pemimpin diibaratkan dengan sebilah keris, dia harus bisa menjaga, mengayomi, menata, dan menghidupkan semangat rakyat agar mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, rakyat yang diibaratkan dengan warongko atau sarung keris harus bersedia mendukung semua hal yang telah ditetapkan oleh para pemimpinnya. Dengan hubungan serta kerjasama yang baik seperti itu, maka akan terwujud segala sesuatu yang dicita-citakan oleh masyarakat. Anggota keluarga Allah peribahasa tersebut bisa juga dimaknai sebagai gambaran seseorang yang mempunyai kapasitas menjadi pamomong atau pengasuh bagi orang lain. Sebagaimana warongko, sang pengasuh akan selalu bisa menjembatani segala amarah yang bisa menyakiti bagi pemiliknya atau orang yang diasuhnya. Segala kebijaksanaan yang ada pada tuannya, ibarat keris, dapat diarahkan sebagaimana senjata bagi kesatria untuk digunakan sebagai perlindungan diri atau mencabut keangkara murkaan. Semestinya memang begitu. Sang pengasuh kalau diibaratkan warongkonya bisa berperan sebagai pembantu yang baik seperti Semar dan Punokawannya dengan para Pendowo dalam cerita Mahabharata versi wayang Indonesia. Tokoh Punokawan selalu setia mengikuti kemana saja tuannya Pendowo pergi. Setia di dalam kesegembiraan dan tidak pergi manakala tuannya dalam kesedihan. Mereka pun akan selalu tidak ragu-ragu untuk mengingatkan tuannya jika ada kekeliruan di dalam bertindak. Anggota keluarga Allah, kehidupan iman atau percaya sebenarnya juga berlaku prinsip curigo mancing warongko, warongko mancing curigo. Pada perenungan sabda hari ini, kita akan belajar prinsip curigo mancing warongko, warongko mancing curigo lewat kisah penyembuhan Eneas di Lida. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan perihal kisah tersebut. Kita akan membaca dan rasakan bacaan tersebut terlebih dahulu. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 32 sampai dengan 35, memberikan kesaksian demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu.
Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 35. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah belajar mendekati dan memahami kisah penyembuhan Eneas dengan prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Kita akan menemukan perlunya hidup saling menopang, saling selaras di dalam beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Katakan Petrus selaku pemimpin atau curiko yang sedang berkunjung di daerah Lida. Petrus ke Lida mengunjungi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah sebutan kelompok orang yang percaya dan mengikuti jalan Kristus. Atau juga bisa disebut dengan orang Kristen. Pengikut Kristus Yesus. Ketika mengunjungi orang-orang kudus di Lida, Petrus di sana mendapati Eneas yang telah 8 tahun lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Jadi, sangat dimungkinkan Eneas sebenarnya juga termasuk bilangan orang percaya yang saat itu sedang dikunjungi oleh Petrus. Anggota keluarga Allah prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko terjadi ketika Petrus selaku pemimpin mengatakan di dalam catatan ayat 34, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Anggota keluarga Allah, mari kita mencoba membayangkan seumpama saat Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah engkau dan bereskanlah tempat tidurmu. Kemudian Eneas menjawab, aku ini sudah 8 tahun lumpuh, gak bisa bergerak. Mosok disuruh bangun dan merapikan tempat tidur. Atau sudahlah, kalaupun Eneas tidak menjawab, tidak perlu menjawab, tetapi Eneas hanya bergumam dalam hati. Atau dalam istilah bahasa Jawa, mengbatin. Wong loro lumpuh, wis 8 tahun kok dikontangi, kon noto peturon. Apakah akan terjadi kesembuhan? Pasti tidak. Jika itu yang terjadi, berarti kuasa Yesus yang dinyatakan Petrus hanya omong kosong. Iman Kristen hanya akan menjadi pepesan kosong. Tidak akan pernah ada buktinya. Semuanya hanya zong. Namun syukur, Eneas
sebagai orang percaya mau mengikuti omongan pemimpinnya, yaitu Petrus. Ketika Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan rapikanlah tempat tidurmu. Dalam hal ini Eneas menjadi warongko yang mancing curiga. Eneas meyakini kuasa Yesus yang dinyatakan oleh Petrus. Dan omongan Petrus itu benar, omongan Petrus itu nyata. Di mana Yesus menyembuhkan. Eneas dengan sangat yakin dan mantap lalu bangun dari tidurnya. Maka kalimat terakhir di ayat tadi dikatakan, seketika itu juga bangunlah orang itu. Anggota keluarga Allah, sekalipun Petrus menjadi curiga, menjadi pemimpin bagi Eneas, yang menjadi warongko yang selalu taat pada pemimpinnya. Sebenarnya dalam hal ini Petrus sendiri hanya warongko yang taat pada pimpinan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kisah para rasul bacaan kita memberikan catatan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dalam hal ini, yang menyembuhkan Eneas adalah Yesus Kristus sendiri, bukan Petrus. Petrus tidak pernah menyembuhkan. Petrus dalam hal ini hanya menjadi pelaku iman yang dipakai Yesus di dalam mewujudkan salah satu karya penyembuhannya. Coba kita bayangkan, kalau Petrus tidak pernah mau dipulihkan oleh Yesus setelah peristiwa penyangkalannya saat Yesus diadili dan kemudian mengalami kematian. Namun syukur saat Yesus bangkit, Petrus bersedia dipulihkan lewat pertanyaan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali dan Petrus pun selalu menjawab. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Petrus tetap manusia biasa. Namun yang membedakan Petrus mau dipulihkan dan kemudian menyediakan diri dipakai oleh Allah lewat pimpinan Yesus Kristus. Salah satu buah di mana Petrus bersedia dipulihkan dan dipakai oleh Allah di dalam pimpinan Yesus Kristus adalah Petrus memiliki iman yang kuat di dalam memimpin umat percaya pada waktu itu, termasuk orang-orang kudus di Lida dan di dalamnya ada Eneas. Petrus selalu menyediakan diri sebagai warongko yang dipakai dan dipimpin Yesus Kristus sendiri. Sekalipun Petrus sadar harus ada banyak sekali yang harus diberangus, dimatikan dari keinginan diri sendiri untuk mewujudkan kehendak Yesus Kristus. Petrus tidak lagi hanya menuruti keinginan diri sendiri, tetapi menuruti kehendak Yesus Kristus. Kita perlu mengingat kalimat Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes setelah peristiwa pemulihan Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Catatan Yohanes di dalam Yohanes 21 ayat 18. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Inilah yang dikatakan Yesus tentang nubuatan apa yang akan terjadi pada diri Petrus. Petrus menyediakan diri, diikat oleh Yesus Kristus
dipimpin oleh Yesus Kristus, mewujudkan kehendak Yesus Kristus dan mematikan semua keinginan diri. Anggota keluarga Allah belajar prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Jangan hanya berhenti pada bagian berkat yang sudah diperoleh. Eneas sudah memperoleh berkat kesembuhan. Namun sebenarnya berkat kesembuhan tersebut hanyalah bagian kecil dari kisah di mana orang percaya dipanggil untuk selalu menjadi warongko yang mau taat pada pimpinan Yesus Kristus sendiri. Ketaatan pada pimpinan Yesus Kristus bisa lewat para pemimpin umat. Dalam hal ini hamba Tuhan yang telah menerima pentahbisan khusus. Dalam kehidupan kekristenan ada pendeta. Dalam kehidupan Katolik ada romo, pastor, dan yang lainnya. Di mana para pemimpin yang telah menerima pentahbisan khusus tersebut juga harus selalu belajar taat kepada Kristus seperti Petrus tadi. Saat prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko ini diwujudkan, maka ada hasil akhir yang lebih mengherankan pada pandangan manusia. Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah nama Tuhan kemudian dimuliakan dan ada banyak orang berbalik percaya kepada Tuhan. Catatan dalam Kisah Para Rasul bacaan kita hari ini ayat 35, ayat terakhir bacaan kita, dikatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada bagian-bagian berkat yang diperoleh oleh umat. Ada bagian-bagian berkat yang sebenarnya selalu dirindukan oleh umat dan itu dirasakan. Itu hanya bagian kecil dari karya agung Allah di mana semua orang kemudian berbalik percaya kepadanya. Berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang mau mewujudkan iman. Percaya dengan prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Menjadi warongko, menjadi umat yang selalu taat pada pimpinan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat, menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada Allah. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan-Nya bagi Allah yang hari ini menolong kami dengan sabda, di mana kami mewujudkan iman dengan prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Sebagai warongko, sebagai umat, sebagai orang yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus Kristus, tugas kami hanya mentaati kepemimpinan Yesus Kristus. Kalaupun Yesus Kristus memakai para pemimpin umat untuk menolong memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, kami hanya mentaati. Bahkan sekalipun kadang apa yang Engkau kehendaki di luar nalar pemikiran kami, bahkan di luar perasaan kami yang sering kali dihantui dengan hal-hal yang menakutkan seperti Eneas. Namun ketika kami mau beranjak dari ketakutan kami, di luar nalar kami mengikuti kehendak Yesus Kristus yang dinyatakan oleh para pemimpin umat, kami pun akan merasakan berkat, bahkan lebih dari itu,
nama Tuhan dimuliakan, banyak orang akan menjadi percaya. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, menuntun langkah kami dalam setiap aktivitas hari ini apapun. Bahkan tatkala di antara kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi pun, Engkau tetap menjadi penguasa kehidupan sejati. Mengajak anak-anak kami belajar mewujudkan ketaatan kepada Allah, Engkau pun menolong dan memberkati. Sebagai bagian dari anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk bangsa dan negara, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Para medis menjadi garda depan saat ini dalam penanganan pandemi dengan mewujudkan program pelaksanaan vaksin di tengah-tengah masyarakat dengan beraneka macam anggapan yang muncul. Tuhan tetap menjadi penguasa, sumber kebijaksanaan dan kebaikan. Kami berserah penuh karena kami meyakini kuasa-Mu lebih daripada vaksin yang sedang diprogramkan dan dijalankan. Namun semua bisa Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Allah kehidupan, bangunan kerukunan, bangunan toleransi di bumi pertiwi, karena kami sadar kami berawal dari masing-masing budaya yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, golongan yang berbeda. Tuhan melayakkan kami untuk sangkul sinangkul, saling menguatkan di dalam kehidupan bersama, menggapai damai sejahtera Tuhan. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan iman, percaya dengan prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Kita menjalani hidup hanya taat kepada kepemimpinan Yesus Kristus. Kalaupun lewat para pemimpin umat Yesus memakai, kita pun taat hanya kepada Yesus Kristus. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan iman dalam prinsip curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Amin. Tolong agar kami rajin mendalam